Shalom, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di dalam program pelajaran Alkitab melalui Sekolah Sabat. Kita sudah tiba di hari Kamis dalam pekan ke-12 di triwulan ketiga tahun 2020 ini, di mana tema kita minggu ini, pekan ini adalah tentang pekabaran yang patut dibagikan. Kita sudah membahas tentang Wahyu ini. Dan bersama dengan saya pada saat ini, kok Ibu Halo. ada di sini ya? Iya, saya diminta di sini, jadi mau bagaimana lagi ya? Jadi ada istri saya bersama dengan kita pada saat ini. Saya Pindah panggilnya. ruangan ya. Silakan memperkenalkan diri mungkin. Halo, selamat malam. Nama saya Iin. Oke. Jadi terima kasih sudah bersama dengan kita saat ini untuk kita mempelajari pelajaran kita hari Kamis dengan tema Seruan Terakhir Allah. Oke. Iin. Iya. Bapak Arwin. Oke. Boleh nggak dibagikan langsung ini pelajaran hari Kamis ini? Apa aja yang sudah didapatkan? Pelajaran hari Kamis tentang seruan terakhir Allah. Ini pelajaran yang sangat menarik ya. Kalau kita nggak berhati-hati, kita juga nggak tahu apa yang dimaksud dengan seruan terakhir Allah yang terdapat dalam Wahyu 14. Dia sebagai petunjuk di pelajaran ini ada satu kata kunci di situ, Babel. Nggak ada kata kuncinya Babel. Ya. Sebenarnya Babel itu apa? Apa itu Babel? Kenapa di sini tentang Babel rohani dari ayat-ayat yang sudah kita dapatkan pada awal pelajaran hari Kamis ini ya. Sebagaimana kita tahu, Babel ini pada zaman dulu itu sebagai pusat penyembahan berhala, penyembahan matahari, tentang ajaran-ajaran palsu. Lalu bagaimana dengan Babel-Babel rohani Saat ini ya. saat ini? Aplikasinya dalam saat ini ya. Oke. Jadi sudah Iin tadi ceritakan juga Babel ini adalah dahulu melambangkan sebuah sistem pemerintahan yang mengutamakan manusia sebagai pengganti Allah. penyembahan Allah, bahkan Allah. Jadi bisa melalui sistem agama palsu, di sini disebutkan ya, sistem agama palsu yang berdasarkan pada pekerjaan manusia, bisa juga tradisi kebiasaan duniawi manusia ya. Lalu juga bisa doktrin palsu. Jadi inilah Babel yang akan dihadapi kita sekarang ini ya, sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Dan jadi dimaksud dengan Babel rohani ya. Ya, jadi bagaimana intinya Allah sudah digantikan oleh pengajaran-pengajaran manusia. Ini banyak sekali ya. Jadi mungkin pemikiran kita tentang Babel itu adalah penyembahan berhala. Ya, secara sederhana ya, pemandangan kita kan Babel itu adalah penyembahan kita akan berhala. Mungkin secara spesifik lagi kita sebagai orang modern berpikiran bahwa Babel itu berarti penyembahan berhala, bisa jadi kita menyembah patung. Tapi tidak juga secara nampak fisik seperti itu. Sebenarnya itu bisa juga disebutkan menyembah TV dulu mungkin ya, atau sekarang ini menyembah ponsel, atau kita lebih banyak pada waktu seperti itu. Tapi ada hal-hal yang lain yang secara sederhana yang tidak kita sadari itu termasuk ke dalam Babel, yaitu adalah juga dengan doktrin-doktrin palsu yang menyimpang. Bagaimana tentang sesuatu hal yang sederhana yang ada di dalam diri kita secara pribadi yang menggantikan Allah. Nah, itu yang bisa saya pikir itu adalah hal yang juga berbahaya untuk kita secara pribadi dalam pertumbuhan kerohanian kita. Nah, ini sudah masing-masing pribadi kita berbeda-beda ini Babelnya secara pribadi, karena kita kan memiliki kecenderungan berdosa yang berbeda, dan kita punya dosa kesayangan yang berbeda masing-masing kita, dan itu termasuk ke dalam
penggantian posisi Allah dalam kehidupan pribadi kita. Nah, itu sebuah hal yang patut kita waspadai, patut kita pikirkan juga bagaimana prinsip-prinsip Babel ini sebenarnya sampai ada dalam kehidupan kita pribadi sih. Nah, itu yang bisa saya share sedikit. Kalau Iin mungkin ada yang lain yang dari hari Kamis ini yang bisa dibagikan. Nah, dari Kamis ini kembali lagi juga ya diingatkan, menekankan pentingnya hari Sabat. Sebagaimana kita udah belajar di hari Rabu, di sana mengatakan bahwa takut akan Tuhan dan kita diminta untuk suatu kewajiban untuk takut akan Tuhan tentang hari Sabat yang sudah Tuhan kasih itu kan. Nah, di sini kita boleh buka pelajaran buku sekolah Sabat kita yang di alinea kedua dari bawah, terakhir itu ada satu kalimat yang kita perlu waspadai. Apa itu Sabat yang benar-benar Sabat dan apa itu Sabat yang palsu, yang menyesatkan. Ya, kita bisa baca sama-sama. Sabat mewakili istirahat, jaminan, dan keamanan yang kita miliki di dalam Kristus pencipta kita, penebus, dan Raja yang akan datang. Ini Sabat yang benar. Sabat yang benar sebenarnya, yang Tuhan inginkan pada kita. Dan hari Sabat palsu itu melambangkan pengganti manusia dan kepalsuan berdasarkan alasan manusia dan keputusan buatan manusia. Yang termasuk Babel tadi ya. Ya. Jadi kecenderungan dosa kita. Sabat ciptaan manusia ya. Jadi memang ya berbeda ya. Sesuatu hal yang secara Tuhan yang ciptakan memang untuk Tuhan sudah rancang untuk kita dengan apa yang diciptakan oleh manusia. Sesuatu yang original dan suatu hal yang palsu. Dan inilah yang akan menjadi senjata dari si jahat untuk mengalihkan pemikiran kita yang seharusnya kita nanti akan menjadi berada di pihak dari Allah sendiri dan kita akan direbut. Ya, kita sebagai umat pilihan Allah juga akan direbut posisi kita kepada menjadi berada di pihak si jahat tersebut. Nah, melalui hal-hal yang palsu ini, Sabat termasuk Sabat yang palsu ini, kita diingatkan sehingga kita harus bersiap terhadap segala sesuatu yang nanti akan kita hadapi di akhir zaman ini. Jadi kenapa itu judulnya juga seruan terakhir Allah? Makanya itulah judulnya seruan terakhir Allah. Ya, jadi melalui pelajaran hari Kamis ini, kalau yang boleh saya bagikan juga, yang kami bagikan adalah tentang bagaimana kita boleh mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengetahui bagaimana kepalsuan yang ada di dunia ini yang menggantikan posisi Allah yang seharusnya kita sembah digantikan oleh hal-hal yang bersifat manusiawi atau duniawi. Ya, termasuk mungkin ibadah kita selama ini yang mengagungkan diri, ya kan? Kalau kita mengadakan pelayanan, kita mencuri kemuliaan Allah, itu termasuk juga ke dalam sesuatu yang palsu, ya kan? Kita mengutamakan diri kita menggantikan kemuliaan Tuhan, ya itu adalah sesuatu yang tidak baik juga. Termasuk juga kepada sebuah tradisi, ya. Itu agak susah sebenarnya. Sabat itu menjadi sebuah tradisi, ya, dalam tanda kutip Sabat itu terjadi setiap 1 minggu sekali. Tetapi Sabat ini seharusnya menjadi sebuah hari Rabu kemarin kan, menjadi sebuah monumen, menjadi sebuah prasasti akan kasih Allah melalui ciptaannya. Itu harusnya menjadi sesuatu yang harus kita asingkan untuk kita boleh memuliakan Tuhan di situ. Tapi kalau itu menjadi sebuah tradisi, nah ini hal yang tidak baik. Tradisi akhirnya menjadi seperti kebiasaan yang rutinitas yang itu saja. Dan itu akhirnya akan memancing
manusiawi kita untuk melakukan hal itu. Jadi bukan lagi Allah yang disembah, melainkan suatu hal yang bersifat manusiawi. Nah, itu dari hari Kamis tentang seruan terakhir Allah, dan kita langsung rangkum seperti biasa di hari Jumat. Mungkin Iin bisa bagikan apa yang Iin dapatkan sepanjang pekan ini. Oke, terima kasih. Untuk kesimpulan yang saya dapat pada hari Jumat, kalau kita baca di buku kita, di alinea pertama itu menunjukkan kepada kita bagaimana Allah memanggil gerejanya, memisahkan kita dari gereja yang lain dari dunia ini, mengasingkan kita supaya kita ini menjadi penjaga hukum Tuhan, yang juga mengamatkan pada suatu nubuatan yang besar pada zaman ini. Saya boleh bilang di sini kita dipanggil sebagai agen-agen Tuhan, sebagai agen-agen Masehi Advent hari ke-7 yang Tuhan sudah boleh asingkan, yang Tuhan sudah khususkan, Tuhan persiapkan untuk mengamarkan pada akhir zaman ini bahwa untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kalau kita sebagai agen, kita pasti punya tugas. Nah, tugasnya kita boleh lihat di alinea yang kedua. Di tengah-tengah itu ditulis, kepada setiap jiwa yang menerima Yesus di salib Kalvari mengatakan, pandanglah harga jiwa. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tidak suatu pun diperkenalkan menghalangi pekerjaan ini. Itulah pekerjaan yang maha penting untuk masa ini. Pekerjaan itu harus meluas seperti kekekalan. Kasih yang ditunjukkan Yesus bagi jiwa manusia dalam pengorbanan yang diadakannya untuk menebus mereka akan mendorong semua pengikutnya. Jadi kita tugasnya adalah menyebarkan ke seluruh dunia, mengamarkan ke seluruh dunia tentang pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan bagaimana caranya? Kita sudah disampaikan juga, dikasih tahu sama Tuhan bagaimana caranya. Di Komplit ya? Komplit, Tuhan kalau ngasih memang komplit. Yang di alinea terakhir itu dikatakan, ia dapat menyampaikan kepada dunia rahasia kasih yang menjelma. Percakapkanlah, doakanlah, dan nyanyikanlah hal itu. Penuhilah dunia dengan pekabaran kebenarannya, dan teruskanlah sampai ke daerah-daerah seberang. Jadi tugas kita sudah tahu, kita mengamarkan ke seluruh dunia, dan caranya kita juga sudah tahu, percakapanlah, doakanlah, dan nyanyikanlah. Baik saudara-saudara, sepanjang pekan ini kita sudah mempelajari bagaimana kita sebagai umat pilihan Allah, kita memiliki sebuah misi yang khusus. Kita sebagai agen misi khusus, yaitu untuk menjadi juru kabar Tuhan, mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita harus membagikannya kepada saudara-saudara kita, dan kita juga harus menyerukan bahwa Kristus akan segera datang yang kedua kali. Sehingga ini menjadi sebuah fokus, menjadi sebuah tugas kita untuk kita boleh membagikannya kepada dunia ini. Sehingga ketika kita menjadi juru kabar Tuhan, selain kita akan dikuatkan, kita juga akan memperoleh berkat. Kita akan mendapatkan sukacita melihat banyak orang boleh bertobat untuk mengenal Yesus sebagai dua kali, dan pada saatnya nanti kita akan bersukacita bersama-sama untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita semua tentunya. Dan biarlah melalui pelajaran kita sepanjang pekan ini, kita boleh mengenal lagi akan kasih Allah melalui pekabaran dari kitab Wahyu, untuk kita boleh mengerti bagaimana mempersiapkan kedatangan kedua kali. Dan kami terus mendorong saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini untuk boleh mempelajari pelajaran Alkitabnya melalui Sekolah Sabat, dan jangan lupa untuk boleh bersama-sama kita nanti merangkum pelajaran kita sepanjang pekan ini di dalam diskusi Sekolah Sabat melalui tayangan live streaming live dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Ngemingan di channel YouTube yang sama, di channel YouTube GMAK Ngemingan ini, untuk kita boleh merangkum pelajaran kita sepanjang minggu ini bersama dengan rekan-rekan kami yang lainnya di ibadah besok Sabat. Baik, akhir kata kami undur diri dan kami
kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tuhan memberkati.